Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan semuanya pada hari ini? Selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilancarkan dalam segala aktivitasnya kawan. Jadi pada hari ini kita pergunakan sedikit waktu kawan ya. Penyambungan hasil persemaian bibit sawit yang kita lakukan di dalam limbah kayu kawan ya. Jadi sebelum kita isikan limbah kayu seperti ini kawan, yang pertama kita mengambil plastik ya. Plastik kita lapisi sampai 3 lapis ya, seperti ini. Kita lapisi, dan cara untuk kita basahkan limbah kayu seperti ini sudah kita tayangkan di konten beberapa hari yang lalu. Ini kita membuat konten ini untuk selanjutnya sampai tuntas ya kawan ya. Mengenal dengan limbah kayu seperti ini sudah kita contohkan kemarin. Cara penyemprotan jangan terlalu basah dan jangan terlalu kering ya, karena bijian sawit ini semuanya batoknya tebal, maka kita harus lakukan seperti ini ya kawan. Nah, ini bijian tidak kita sortir lagi ya kawan, dikarenakan sudah kita lakukan 1 kali penyetiran pada bijian ya, pada buah yang kita ambil pada tantan. Nah, seperti ini kita langsung atur seperti ini ya kawan. Nah, soal pengeringan ya kawan, kita tandai yang kita jemurkan bijian ini. Kita lihat saja di ujung ini sudah kering, itu sudah cukup kawan ya. Sesudah kita lakukan pengaturan seperti ini ya kawan, kita langsung mengambilkan limbah kayu yang sudah kita basahkan tadi, kita sisipin ya. Kita sisipin seperti ini ya kawan. Ini khususnya bagi yang menyemai bibit sawit lokal. Ini kita lapisi lagi kawan bijiannya. Nah, seperti ini yang kita atur. Ketebalannya 2 inci ya kawan. Kenapa kita harus melakukan ketebalan limbah kayu ini sampai 2 inci? Nanti di saat keluar matunnya, dia langsung menencong ke atas kawan ya, ke atas, tidak terjepit pada bijian yang lain. Yang penting bijian kita atur ini jangan double kawan ya, jangan tersusun seperti ini. Nah, jangan tersusun seperti ini sampai 3 bijian. Langsung kita samakan aja kawan. Kita tipiskan seperti ini. Nah, karena banyak sekali kawan kita yang komentar tentang persemaiannya kawan, kita ulangi lagi pada hari ini. Semoga nanti untuk sahabat-sahabat kita bisa jadi satu pengalaman. Ini bijian bibit sawit tenera kawan ya. Ini batoknya sangat tebal batoknya. Tapi kalau soal isinya kawan ya, tetap tipis. Tapi keuntungan bagi kita yang menyemai bibit sawit batok tebal, nanti di saat kita melakukan penjualan kawan ya, jadi sangat berat kawan. Kita tidak perlu sama isi, yang penting kita berat kilauan kawan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah siap kawan, kita lapisi lagi ya. Kita lapisi lagi sampai penuh. Maunya yang kita bungkus ini harus plastik yang kita tentukan kawan. Yang tipis seperti ini, kenapa kan bisa kita double 3 ya. Ini kita ini double 3. Sesudah kita lapisi seperti ini ya kawan ya. Ini ketebalannya yang terakhir sekitar 1 inci ya. Seperti ini. Ini sudah siap. Kita memakai limbah kayu ini sangat bermanfaat kawan, karena kita ini sudah sedikit basah limbah kayu yang sudah kita lakukan penyiraman. Nanti di saat kita lakukan pembungkusan, hawanya di dalam sangat panas kawan.
ya. Memang kalau kita menyemai bibit sawit seperti ini harus panas, karena kita tidak ada sinar yang lain untuk kita memanaskan bijian. Terpaksa begini ya kawan, karena ini cara manual kita kerja ya. Nah, seperti ini ya kawan. Nanti sudah kita simpan sampai 1 mingguan ya kawan. Ya usah dibuka-buka dan tidak usah kita lakukan penyiraman ya kawan. Biar di sini aja kawan. Kita nanti buat tabelnya dari tanggal berapa kita melakukan persemaian, kita lihat juga nanti ya. Untuk sahabat kita, jangan meragukan lagi ya kawan. Nah, oke ya kawan, kita lanjutkan cara pembungkusan ya. Kita langsung bungkuskan seperti ini kawan ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tabelnya ya. Kita jangan masukkan ke dalam limbah kayu, kita masukkan saja di depan luar kawan, seperti ini ya, di luar, asal dia jangan sampai hilang saja kawan. Kalau di sini nanti, ini nanti akan menguap kepanasan dengan limbah yang ada di dalam ini ya kawan. Ini sangat panas nanti, coba lihat. Nah, kita lakukan bungkusan seperti ini ya kawan. Nanti 1 bulan sekali kita buka ya, kita buka 1 bulan sekali, kita lihat kondisinya di dalam bagaimana. Walaupun kita buka untuk memastikan keluar mata tunasnya kawan, jangan dilakukan penyiraman, langsung diikatan lagi ya, diikatan lagi seperti biasanya. Kita harus melakukan penyimpanan di tempat jangan kena sinar matahari ya kawan, karena ini sudah cukup panas. Kita simpan aja di ataupun dalam kamar mandi pun bisa kawan, pokoknya di dapur masak pun bisa kawan ya, ataupun di dalam gudang, pokoknya jangan sempat kena sinar matahari. Oke, jadi sebelum kita akhiri kawan, jangan lupa di subscribe dulu, dan nanti untuk sahabat-sahabat kita di komen ya, karena kita ini sama-sama untuk membagi sedikit pengalaman tentang tata cara persemaian bibit lokal yang harus kita buat kontennya untuk sahabat kita. Pada kesempatan hari ini cuma ini saja yang dapat kita berikan sedikit pengalaman, mana tahu nanti ada manfaatnya, dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.